Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi dari buku Roger Pressman, yaitu chapter ke-13 mengenai Design for Mobility. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5 sendiri. Di antaranya adalah, yang pertama ada Saudara Mulki Pederson, selanjutnya ada Saudara Hafiz Setiawan, selanjutnya ada Saudari Titin Agustina, dan yang selanjutnya adalah Saudara Muhammad Reza Fahalafi yang pada saat ini Saudara sedang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Selanjutnya adalah saya sendiri, Muhammad Fajri, dan yang selanjutnya adalah Saudari Ezra Rizdafianti, dan selanjutnya ada Saudari Andin Natania, dan yang terakhir adalah Saudara Hidayatullah. Baiklah, untuk materi pertama sendiri akan disampaikan oleh Saudara Mulki Pederson. Kepada Saudara Mulki Pederson, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, untuk desain for mobility ini ada tantangan. Jadi meskipun perangkat mobile memiliki banyak fitur yang sama antara satu dengan yang lain, penggunanya sering memiliki persepsi yang sangat berbeda tentang fitur apa yang mereka harapkan untuk digabungkan. Ada yang fokus pada kebebasan yang diberikan perangkat portable dan dengan senang hati menerima fungsionalitas yang berkurang dalam versi seluler dari produk perangkat lunak yang sudah dikenal. Persepsi pengguna tentang goodness mungkin lebih penting daripada apapun dari dimensi kualitas teknis dari mobile produk itu sendiri. Berikut tantangan dari design for mobility. Ada pertimbangan pengembangan. Alat baru memungkinkan individu dengan sedikit pelatihan formal untuk membuat dan menjual aplikasi bersama aplikasi lain yang dikembangkan oleh tim besar perangkat lunak pengembang. Jadi meskipun aplikasi dapat dikembangkan oleh amatiran, banyak software engineering berpikir bahwa mobile apps adalah salah satu sistem perangkat lunak paling menantang yang sedang dibangun saat ini. Perangkat seluler seringkali memiliki browser mini yang tidak akan menampilkan set lengkap konten yang tersedia di halaman web. Ini mungkin memerlukan perhatian yang lebih besar pada masalah desain antarmuka pengguna, termasuk keputusan untuk membatasi tampilan beberapa konten. Komponen sistem dalam lingkungan komputasi bergerak cenderung berubah lokasi saat aplikasi mereka berjalan. Selalu ada trade-off antara keamanan dan elemen lain dari desain produk mobile. Next, please. Developer harus berusaha menemukan algoritma yang hemat energi untuk menghemat daya baterai bila memungkinkan. Dan juga software engineering harus membuat pengalaman pengguna yang memanfaatkan karakteristik perangkat dan konstekstual aplikasi. Selalu ada trade-off antara keamanan dan lainnya elemen dalam ponsel. Portabilitas adalah tantangan lain bagi software engineering karena ada beberapa platform perangkat yang populer. Next, please. Selanjutnya adalah pertimbangan teknis. Biaya rendah untuk menambahkan kemampuan web ke perangkat sehari-hari seperti ponsel, kamera, dan TV mengubah cara orang mengakses informasi dan menggunakan layanan jaringan. Nah, di antara banyaknya pertimbangan teknis yang harus ditangani oleh mobile apps, selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Hafiz. Baiklah, kepada Saudara Mulki Pederson, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hafiz Setiawan. Kepada Saudara Hafiz, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan di antara banyak pertimbangan teknis yang harus ditangani oleh mobile apps adalah sebagai berikut. Yang pertama, beberapa platform perangkat keras dan perangkat lunak sama sekali tidak aneh untuk produk seluler untuk berjalan di banyak platform berbeda, baik seluler dan stasiun dengan berbagai tingkat fungsionalitas yang berbeda. Alasan untuk ini, perbedaan tersebut antara lain karena perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia
cukup berbeda dari perangkat ke perangkat. Yang kedua, banyak kerangka kerja, pengembangan, dan bahasa pemrograman. Seluler produk saat ini sedang ditulis dalam beberapa pemrograman atau skrip yang berbeda, yang bahasa misalnya HTML5, JavaScript, Java, C, dan C. Untuk banyak kerangka kerja pengembangan populer yaitu MIS, Android, iOS, Xamarin, Windows, dan AngularJS. Yang ketiga, banyak toko aplikasi dengan aturan dan alat yang berbeda. Setiap platform seluler memiliki toko aplikasinya sendiri dan standarnya sendiri untuk menerima aplikasi. Contohnya, MIS, Apple, Google, Microsoft, dan Amazon menerbitkan standar mereka sendiri. Perkembangan produk seluler untuk beberapa platform harus diproses secara terpisah, dan masing-masing versi aplikasi membutuhkan pakar standarnya sendiri. Yang keempat, siklus pengembangan yang sangat singkat. Pasar untuk produk seluler adalah sangat kompetitif, dan insinyur perangkat lunak cenderung memanfaatkan kelincahan proses pengembangan saat membangun mobile apps dalam upaya untuk mengurangi waktu pengembangan. Selanjutnya. Yang kelima, batasan antarmuka pengguna dan kerumitan interaksi dengan sensor dan kamera. Perangkat seluler memiliki ukuran layar yang lebih kecil daripada komputer pribadi dan serangkaian kemungkinan interaksi yang lebih kaya, contohnya seperti sentuhan, gerakan, kamera, dan lain-lain. Dan skenario penggunaan berdasarkan kesadaran konteks. Gaya dan penampilan antarmuka pengguna sering ditentukan oleh sifat pengembang khusus platform peralatan. Yang keenam, pengguna konteks yang efektif. Pengguna mengharapkan mobile apps untuk memberikan hasil yang dipersonalisasi pengalaman pengguna berdasarkan lokasi fisik perangkat dalam kaitannya dengan fitur jaringan yang tersedia. Yang ketujuh, manajemen daya. Masa pakai baterai sering kali menjadi salah satu kendala yang paling membatasi di banyak perangkat seluler. Lampu latar, membaca dan menulis ke memori, menggunakan koneksi nirkabel, memanfaatkan perangkat keras khusus, dan kecepatan prosesor. Semuanya bertampak pada penggunaan daya dan perlu dipertimbangkan oleh pengembang perangkat lunak. Yang kedelapan, model dan kebijakan keamanan dan privasi. Komunikasi nirkabel berbeda, sulit untuk dilindungi dari penyadapan. Mencegah serangan man in the middle in aplikasi otomotif dapat menjadi penting untuk keselamatan pengguna. Data yang disimpan di perangkat seluler dapat dicuri jika perangkat hilang atau aplikasi berbahaya diunduh. 9. Batasan komputasi dan penyimpanan. Ada minat yang besar untuk menggunakan perangkat seluler untuk mengontrol layanan lingkungan dan keamanan rumah. Kapan mobile app diizinkan untuk berinteraksi dengan perangkat, dan layanan di lingkungan mereka mudah untuk membanjiri perangkat seluler, seperti penyimpanan, kecepatan pemrosesan, daya yang dikonsumsi. Dengan banyaknya informasi, pengembang mungkin perlu mencari pintasan pemrograman dan cara mengurangi tuntutan yang dibuat pada prosesor dan sumber daya memori. Yang ke-10, aplikasi bergantung pada layanan eksternal. Membangun ponsel tipis, klien menyarankan perlunya mengandalkan penyedia layanan web dan penyedia cloud fasilitas. Hal ini meningkatkan kekhawatiran untuk aksesibilitas data atau layanan dan keamanan. Yang ke-11, kompleksitas pengujian. Produk seluler yang berjalan sepenuhnya di perangkat dapat diuji menggunakan metode pengujian perangkat lunak tradisional atau menggunakan emulator yang berjalan di komputer pribadi. Aplikasi seluler klien tipis adalah sangat menantang untuk diuji. Mereka menunjukkan banyak tantangan pengujian yang sama, yang ditemukan di web apps, tetapi mereka memiliki masalah tambahan yang terkait dengan transmisi data melalui gateway internet dan jaringan telepon. Baiklah, terima kasih atas kesempatan moderator. Saya kembalikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan nanti. Selanjutnya adalah siklus hidup pengembangan seluler. Siklus hidup pengembangan seluler ini ada beberapa poin, yaitu pertama yaitu permulaan. Sasaran, fitur, dan fungsi produk seluler diidentifikasikan dengan menentukan ruang lingkup dan ukuran dari peningkatan pertama atau prototipe kelayakan. Pengembangan dan pemangku kepentingan harus sadar akan manusia, sosial, budaya, dan aktivitas organisasi yang dapat mengungkapkan aspek tersembunyi dari kebutuhan pengguna dan mempengaruhi target bisnis dan fungsionalitas produk seluler yang diusulkan. Poin kedua adalah desain.
Desain meliputi desain arsitektur, desain navigasi, antarmuka desain, desain konten, pengembangan menentukan pengalaman pengguna aplikasi menggunakan layar market dan prototipe kertas untuk membantu membuat desain antarmuka pengguna yang tepat yang akan mempertimbangkan ukuran dan kemampuan layar yang berbeda serta kemampuan setiap platform yang ditargetkan. Poin ketiga adalah perkembangan. Perangkat lunak seluler dikodekan fungsional dan non-fungsional, uji kasus dibuat dan dieksekusi, dan evaluasi kegunaan dan aksesibilitas disalurkan saat produk berkembang. Selanjutnya, yaitu poin keempat, yaitu stabilisasi. Sebagian besar produk seluler melalui serangkaian prototipe. Kelayakan prototipe dimaksudkan sebagai bukti konsep dengan mungkin hanya satu logika lengkap jalur dengan aplikasi. Prototipe alfa yang berisi fungsionalitas untuk produk yang layak minimum. Prototipe beta yang sebagian besar lengkap dan berisi fungsionalitas yang paling teruji. Dan terakhir, kandidat rilis yang berisi semua fungsionalitas yang diperlukan, di mana semua tes terjadwal telah diselesaikan dan siap untuk ditinjau oleh pemilik produk. Dan poin yang kelima adalah penyebaran. Setelah stabil, produk seluler ditinjau oleh aplikasi komersial, simpan dan tersedia untuk dijual dan diunduh. Untuk aplikasi yang ditujukan untuk komunikasi internal hanya untuk digunakan. Ulasan pemilik produk mungkin diperlukan sebelum penerapan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Titin Agustina. Kepada Saudari Titin Agustina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada pengguna desain intermuka. Pengguna perangkat seluler berharap bahwa waktu belajar minimal akan diperlukan untuk menguasai aplikasi seluler untuk mencapai ini. Desainer mobile app menggunakan representasi icon yang konsisten dan penempatan di berbagai platform. Selain itu, desainer harus peka terhadap harapan privasi pengguna sehubungan dengan tampilan informasi pribadi di layar perangkat seluler. Antarmuka sentuh dan gestur bersama dengan input suara dan pengenalan wajah yang canggih berkembang pesat dan memiliki sudah menjadi bagian dari kotak alat perancang antarmuka pengguna. Tekanan hukum dan etika untuk menyediakan akses oleh semua orang menunjukkan bahwa ponsel antarmuka perangkat perlu memperhitungkan perbedaan merek, perbedaan budaya, perbedaan pengalaman komputasi, pengguna lanjut usia, dan pengguna penyandang disabilitas, misalnya visual, pendengaran, mobilitas. Efek dari kegunaan yang buruk dapat berarti bahwa pengguna tidak dapat menyelesaikan tugas mereka atau tidak akan puas dengan hasilnya. Hal ini menunjukkan pentingnya aktivitas desain yang berpusat pada pengguna di setiap arena kegunaan, antarmuka pengguna, eksternal antarmuka aksesori, dan antarmuka layanan. Aksesibilitas adalah masalah desain yang penting dan harus dipertimbangkan ketika desain yang berpusat pada pengguna diterapkan. Next. Dalam mencoba memenuhi harapan kegunaan pemangku kepentingan, pengembang aplikasi seluler harus mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk menilai kesiapan perangkat yang siap pakai. A. Apakah antarmuka pengguna konsisten di seluruh aplikasi? B. Apakah perangkat dapat dioperasikan dengan layanan jaringan yang berbeda? C. Apakah perangkat dapat diterima dalam hal nilai pemangku kepentingan? D. Di wilayah pasar sasaran? Eisenstein mengklaim bahwa penggunaan model abstrak platform netral untuk menggambarkan antarmuka pengguna sangat memfasilitasi pengembangan multiplatform yang konsisten dan dapat digunakan antarmuka pengguna untuk perangkat seluler. 3 model khususnya berguna sebagai platform model menggambarkan kendala yang dikenakan oleh setiap platform yang akan didukung. Model dan memiliki dukungan alat untuk menghasilkan antarmuka pengguna untuk beberapa perangkat secara otomatis. Memanfaatkan teknik desain berbasis model juga dapat membantu desainer mengenali dan mengakomodasi konteks unik dan perubahan konteks yang ada di ponsel komputasi, tanpa deskripsi abstrak dari antarmuka pengguna. Pengembangan antarmuka pengguna seluler dapat rawan kesalahan dan memakan waktu. Oke, next.
Nah, di sini ada pelajaran yang dipetik. Desa dan Carigo berpendapat bahwa ada perbedaan penting antara pengembang perangkat lunak konvensional dan pengembangan aplikasi seluler. Insinyur perangkat lunak tidak bisa terus menggunakan teknik konvensional yang sama yang telah mereka gunakan dan mengharapkan mereka untuk menjadi berhasil. Mereka menyarankan 3 pendekatan untuk desain aplikasi seluler. Skenario penggunaan harus mempertimbangkan konteks variabel, lokasi, pengguna, dan perangkat. Dan transisi antara skenario kontekstual, misalnya pengguna berpindah dari kamar tidur ke dapur atau beralih dari stylus ke jari. Desa dan Carigo telah mengidentifikasi serangkaian tipe variabel skenario yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan skenario pengguna lokasi dan pengaturan, gerakan, dan postur, perangkat dan penggunaan, beban kerja dan gangguan, preferensi pengguna. Ini adalah metode yang banyak digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang perwakilan pengguna produk perangkat lunak saat sedang dirancang. Ini sering sulit untuk mengamati pengguna saat mereka mengubah konteks, karena pengamat harus mengikuti pengguna untuk jangka waktu yang lama, sesuatu yang dapat menimbulkan masalah privasi. Faktor yang memperumit adalah bahwa pengguna tampaknya menyelesaikan tugas secara berbeda dalam pengaturan pribadi daripada dalam pengaturan sosial. Pengguna yang sama mungkin perlu diamati melakukan tugas dalam berbagai konteks sambil memantau transisi, serta merekam reaksi pengguna terhadap perubahan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Titin Agustina. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mobile arsitektur. Komputasi layanan dan komputasi awan memungkinkan perkembangan pesat aplikasi terdistribusi berskala besar berdasarkan desain arsitektur yang inovatif. Kedua paradigma ini memungkinkan outsourcing sumber daya dan transfer manajemen teknologi informasi ke penyedia layanan, sementara pada saat yang sama mengurangi dampak keterbatasan sumber daya pada beberapa perangkat seluler. Komputasi layanan memungkinkan pengembangan seluler menghindari kebutuhan untuk mengintegrasikan kode sumber layanan ke klien yang berjalan di perangkat seluler. Sebaliknya, layanan kehabisan server penyedia dan secara longgar digabungkan dengan aplikasi yang memanfaatkannya melalui protokol pengiriman pesan. Komputasi awan memungkinkan klien meminta kemampuan komputasi sesuai kebutuhan, melintasi batas jaringan di mana saja atau kapan saja. Perangkat lunak sebagai lapisan layanan terdiri dari komponen perangkat lunak dan aplikasi yang di-hosting oleh penyedia layanan pihak ketiga. Platform sebagai lapisan layanan menyediakan platform pengembangan kolaboratif untuk membantu desain, implementasi, dan pengujian oleh anggota tim yang terdistribusi secara geografis. Infrastruktur sebagai layanan menyediakan sumber daya komputasi virtual, penyimpanan, kekuatan pemrosesan, konektivitas jaringan di cloud. Selanjutnya adalah aplikasi kontekstual. Konteks memungkinkan pembuatan aplikasi baru berdasarkan lokasi perangkat seluler dan fungsionalitas yang akan dikirimkan oleh perangkat. Konteks juga dapat membantu menyesuaikan aplikasi komputer pribadi untuk perangkat seluler. Untuk memfasilitasi pengembangan interaksi memerlukan dukungan arsitektur perangkat yang lunak yang sesuai. Untuk mencapai kesadaran konteks, sistem seluler harus menghasilkan informasi andal di hadapan data yang tidak pasti dan berubah dengan cepat dari berbagai sumber yang heterogen. Mengekstrak informasi konteks yang relevan dengan menyisir data dari beberapa sensor terbukti menantang karena masalah kebisingan, kesalahan kalibrasi, keausan, dan cuaca. Selanjutnya adalah web design piramid. Penciptaan desain yang efektif biasanya akan membutuhkan keberagaman keterampilan. Terkadang untuk proyek kecil, satu pengembangan mungkin perlu multi keterampilan. Untuk proyek yang lebih besar mungkin disarankan dan atau layak untuk memanfaatkan keahlian spesialis. Insinyur web, desainer grafis, pengembang konten pemrograman, spesialis database, arsitek informasi, insinyur jaringan, pakar keamanan, dan penguji. Menggambar pada beragam keterampilan ini memungkinkan pembuat model dapat dinilai kualitasnya dan ditingkatkan sebelum konten dan kode dibuat. Pengujian dilakukan. Dan pengguna akhir terlibat dalam jumlah besar. Jika analisis adalah tempat kualitas web app ditetapkan, maka desain adalah tempat kualitas benar-benar tertanam menurut Pressman and Low. Selanjutnya, web app interface design.
Ketika pengguna berinteraksi dengan sistem berbasis komputer, seperangkat prinsip dasar dan pedoman desain utama berlaku. Salah satu tantangan desain antarmuka untuk web apps adalah sifat tak tentu dari titik masuk pengguna. Dalam beberapa kasus, web app dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mengubah rute pengguna ke lokasi asal. Tetapi jika ini tidak diinginkan, desain web app harus menyediakan fitur navigasi antarmuka yang menyertai semua objek konten dan tersedia terlepas dari bagaimana penggunaan memasuki sistem. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah piramida desain untuk aplikasi web. Tujuan dari antarmuka web app adalah untuk 1. Membuat jendela yang konsisten ke dalam konten dan fungsionalitas yang disediakan oleh antarmuka. Yang kedua, memandu pengguna melalui serangkaian interaksi dengan web app. Dan ketiga, mengatur opsi navigasi dan konten yang tersedia bagi pengguna untuk mencapai konsistensi antarmuka. Anda harus terlebih dahulu menggunakan desain visual untuk membentuk tampilan yang koheren. Ini mencakup banyak karakteristik, tetapi harus menekankan tata letak dan bentuk mekanisme navigasi. Untuk memandu interaksi pengguna, Anda dapat menggunakan metafora yang sesuai dengan memungkinkan pengguna memahami intuitif tentang antarmuka. Untuk menerapkan opsi navigasi, Anda dapat memilih menu navigasi yang dioposisikan secara konsisten di halaman web, icon grafik yang direpresentasikan dengan cara memungkinkan pengguna untuk mengenali bahwa icon tersebut adalah elemen navigasi dan atau gambar grafik yang menyediakan tautan ke objek konten atau fungsionalitas aplikasi web. Penting untuk dicatat bahwa satu atau lebih mekanisme navigasi ini harus disediakan di setiap tingkat hierarki konten. Setiap halaman web memiliki real estate dalam jumlah terbatas yang dapat digunakan untuk mendukung estetika non-fungsional, fitur navigasi, konten informasi, dan fungsionalitas yang diarahkan pengguna. Pengembangan real estate ini direncanakan selama desain estetika. Selanjutnya, desain estetika. Desain estetika juga disebut sebagai desain visual atau desain grafis, adalah upaya artistik yang melengkapi aspek teknis dalam web app. Tidak ada aturan mutlak ketika tata letak halaman web dirancang, namun sejumlah pedoman tata letak umum patut dipertimbangkan. Yang pertama, jangan takut dengan ruang terbuka. Tidak disarankan untuk mengemas setiap inci persegi dalam halaman web dengan informasi. Kekacauan yang dihasilkan menyulitkan pengguna untuk mengidentifikasi informasi atau fitur yang dibutuhkan dan menciptakan kekacauan visual yang tidak sedap dipandang mata. Yang kedua, tekankan konten. Lagi pula, itulah alasan pengguna ada di sana. Nielsen menyarankan bahwa pengguna halaman web biasa harus 80% konten dengan sisa real estate yang didedikasikan untuk navigasi dan fitur lainnya. Yang ketiga, atur elemen tata letak dari kiri atas ke kanan bawah. Sebagian besar pengguna akan memindai halaman web dengan cara yang sama seperti mereka. Memindai halaman buku kiri atas ke kanan bawah. Jika elemen tata letak memiliki prioritas khusus, elemen prioritas tinggi harus ditempatkan di kiri atas bagian dari halaman real estate. Yang keempat, navigasi grup, konten, dan fungsi secara geografis di dalam halaman. Manusia mencari pola di hampir semua hal. Jika tidak ada pola yang terlihat dalam halaman web, frustasi pengguna kemungkinan akan meningkat karena pencarian yang tidak perlu untuk informasi yang dibutuhkan. Jangan memperpanjang real estate Anda dengan bilah gulir. Meskipun menggulir seringkali diperlukan, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa pengguna lebih memilih untuk tidak menggulir. Seringkali lebih baik untuk mengurangi konten halaman atau menyajikan konten yang diperlukan di beberapa halaman. Dan yang keenam, pertimbangkan resolusi dan ukuran jendela browser saat mendesain tata letak. Daripada mendefinisikan ukuran tetap dalam tata letak, desain harus menentukan semua item tata letak sebagai persentase dari ruangan yang tersedia. Dengan meningkatnya penggunaan perangkat seluler dengan ukuran layar yang berbeda, konsep ini akan menjadi semakin penting. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ezra Rizdavianti. Kepada saudari saya persilahkan. Terima kasih moderator untuk kesempatannya.
Pada kali ini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai desain konten, yang mana dalam desain web app, objek konten lebih selaras dengan objek data untuk perangkat lunak tradisional. Objek konten memiliki atribut yang menyertakan informasi spesifik konten yang biasanya ditentukan selama pemodelan persyaratan web app, dan juga atribut spesifik implementasi yang ditetapkan sebagai bagian dari desain. Ke slide selanjutnya. Kita bisa lihat di sini yang mana ada product component yang terdiri dari beberapa atribut, yaitu ada part number, part name, part type, description price, terus juga ada create new item, display description, terus display text pack, yang mana terdiri dari beberapa asosiasi, yaitu sensor, kamera, control panel, dan juga soft feature. Yang mana produk komponen tersebut adalah bagian dari comp description, yang mana comp description terdiri dari beberapa asosiasi, yang mana ada marketing description dengan beberapa atribut, yaitu text color, font style, terus ada font size, terus juga ada line spacing, text usage size, dan juga background color. Lalu pada asosiasi selanjutnya ada photograph, yang mana terdiri dari beberapa atribut juga, ada horizontal dimension, lalu ada vertical dimension, terus ada border style. Yang mana selanjutnya ada asosiasi lain, yaitu schematic, yang terdiri dari beberapa atribut, seperti sebelumnya ada horizontal dimension, lalu ada vertical dimension, border style, lalu yang asosiasi selanjutnya ada videos, sama seperti atribut skematik, video juga ada horizontal dimension, lalu ada vertical dimension, tapi di sini ada border style dan audio volume yang mana membedakan dari atribut sebelumnya. Lalu asosiasi dari comp description yang terakhir ada tag description yang mana terdiri dari beberapa atribut juga, yaitu ada text color, font style, ada font size, line spacing, text usage size, lalu ada background color. Slide selanjutnya. Nah, dari penjelasan bagian yang tadi, sebagai contoh pertimbangan kelas analisis, produk komponen yang dikembangkan untuk sistem e-commerce Safe Home, yang mana atribut kelas analisis deskripsi diwakili sebagai kelas desain bernama comp description yang telah dijelaskan tadi, yang terdiri dari 5 objek konten yang sudah disebutkan tadi. Terus di sini ada pemisalan, misalnya foto atau gambar dengan format JPG memiliki atribut dimensi horizontal, dimensi vertikal, dan gaya batas. Lalu ada asosiasi UML dan agregasi 21 dapat digunakan untuk mewakili hubungan antara objek konten. Misalnya, asosiasi UML yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya menunjukkan bahwa satu comp description digunakan untuk setiap instance dari kelas product component. Lalu comp description terdiri dari 5 objek konten yang ditampilkan, yang mana notasi multiplisitas yang ditampilkan menunjukkan bahwa skema dan video bersifat opsional, yang mana tidak mungkin terjadi. Satu marketing description dan satu text description diperlukan, dan satu atau lebih instant foto digunakan. Slide selanjutnya. Lalu di sini ada desain arsitektur, yang mana desain arsitektur terkait dengan tujuan yang ditetapkan untuk web app, konten yang akan disajikan, pengguna yang akan dikunjungi, serta filosofi navigasi yang telah ditetapkan. Sebagai desainer arsitektur, kita harus mengidentifikasi konten arsitektur dan web app arsitektur, yang mana konten arsitektur berfokus pada cara konten objek atau objek komposit seperti halaman web, yang itu disusun untuk presentasi dan navigasi.
Web app arsitektur membahas cara aplikasi tersebut terstruktur untuk mengelola interaksi pengguna, menangani tugas pemrosesan internal, navigasi efek, dan menyajikan konten. Dalam kebanyakan konten ini akan mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan selama desain navigasi. Slide selanjutnya. Lalu di sini ada arsitektur model view controller, yang mana adalah web app yang populer, model arsitektur yang memisahkan antarmuka pengguna dari fungsionalitas web app dan konten informasi. Yang mana model kadang-kadang disebut sebagai objek model berisi semua konten khusus aplikasi dan logika pemrosesan, termasuk semua objek konten diakses ke sumber data atau informasi eksternal dan semua fungsi pemrosesan itu khusus aplikasi. Tampilannya berisi semua fungsi khusus antarmuka dan memungkinkan penyajian konten dan logika pemrosesan, termasuk semua objek konten, akses ke data eksternal, dan sumber informasi dan semua fungsi pemrosesan dibutuhkan oleh pengguna akhir. Pengontrol mengelola akses ke model dan tampilan dan mengkoordinasikan aliran data di antara mereka. Pada web app, tampilan diperbaharui oleh pengontrol dengan data dari model berdasarkan input pengguna. Sebuah representasi skematis dari arsitektur MVC atau Model View Controller ditunjukkan pada gambar selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ezra Harisdavianti atas materi yang telah disampaikan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Andin Natania. Kepada Saudari Andin Natania, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada struktur, ada model, view, dan controller. Next. Desain navigasi dimulai dengan pertimbangan hierarki pengguna dan kasus penggunaan terkait yang dikembangkan untuk setiap kategori pengguna atau aktor. Setiap aktor dapat menggunakan web app agak berbeda dan oleh karena itu memiliki kebutuhan navigasi yang berbeda. Selain itu, kasus penggunaan dikembangkan untuk masing-masing aktor akan mendefinisikan satu set kelas yang mencakup satu atau lebih objek, konten, atau fungsi aplikasi web. Saat setiap pengguna berinteraksi dengan web app, maka mereka akan menemukan serangkaian dari navigation semantic units atau NSUS yang mana berisi satu set informasi dan navigasi terkait struktur yang berkolaborasi dalam pemenuhan sebagian persyaratan pengguna terkait. NSU menjelaskan persyaratan navigasi untuk setiap kasus penggunaan. Pada dasarnya, NSU menunjukkan bagaimana aktor bergerak di antara objek, konten, atau fungsi web app. NSU terdiri dari satu set elemen navigasi yang disebut Ways of Navigation atau WON. WON mewakili jalur navigasi terbaik untuk mencapai tujuan navigasi untuk tipe pengguna tertentu. Setiap WON diatur sebagai satu set navigasi node atau NN yang dihubungkan oleh link navigasi. Dalam beberapa kasus, navigasi link mungkin NSU lain. Oleh karena itu, struktur navigasi keseluruhan untuk web app dapat diatur sebagai hierarki NSU. Next. Desain tingkat komponen. Aplikasi seluler menghadirkan fungsi pemrosesan yang semakin canggih yang berfungsi pemrosesan lokal untuk menghasilkan konten dan kemampuan navigasi dalam mode dinamis ion. Memberikan kemampuan komputasi atau pemrosesan data yang sesuai untuk domain bisnis aplikasi.
menyediakan query dan akses basis data yang canggih, dan membangun antarmuka data dengan sistem perusahaan eksternal. Merancang dan membangun komponen program yang identik dalam bentuk komponen perangkat lunak untuk perangkat lunak tradisional. Lingkungan implementasi, bahasa pemrograman, ukuran, dan pola desain. Kerangka kerja dan perangkat lunak mungkin agak berbeda, tapi pendekatan desain secara keseluruhan tetap sama. Next. Mobilitas dan kualitas desain. Bagaimana kualitas ponsel dirasakan? Atribut apa yang harus ditunjukkan untuk dicapai kebaikan di mata pengguna akhir dan pada saat yang sama menunjukkan karakteristik teknis, karakteristik kualitas yang memungkinkan untuk memperbaiki, mengadaptasi, meningkatkan, dan mendukung. Yang paling relevan dari atribut generik ini kegunaan, fungsionalitas, keandalan, efisiensi, dan pemeliharaan memberikan dasar yang berguna untuk menilai kualitas sistem seluler juga. Meringkas pekerjaan mereka, kriteria yang disebutkan dalam gambar sangat menarik jika Anda merancang, membangun, dan memelihara produk seluler dalam jangka panjang. Next. Persyaratan kualitas. Kualitas aplikasi web. Yang pertama ada usability, ada kejelasan situs global, kedua fitur umpan balik online dan bantuan, ketiga fitur antarmuka dan estetika kejelasan situs global, dan yang keempat ada fitur spesial. Kemudian yang kedua ada fungsionality, ada kemampuan mencari dan mengambil, fitur navigasi dan penjelajahan, kemudian ada fitur terkait domain aplikasi. Lalu yang ketiga ada reliability, ada pemrosesan tautan yang benar, pemulihan kesalahan, dan validasi dan pemulihan input user. Terus yang keempat ada efisiensi, ada kinerja waktu respons, kecepatan pembuatan halaman, kecepatan pembuatan grafik. Terus yang terakhir ada maintainability, ada kinerja waktu respons, kecepatan pembuatan halaman, dan kecepatan membuat grafik. Next. Atribut kualitas. Ada yang pertama ada keamanan. Produk mobile sudah sangat terintegrasi dengan core database perusahaan dan pemerintah. Untuk itu, keamanan seluler sangat penting dalam banyak situasi. Keamanan adalah kemampuan aplikasi seluler dalam lingkungan servernya untuk menolak akses dan atau menggagalkan serangan jahat langsung. Kedua, ada ketersediaan. Bahkan produk seluler terbaik pun tidak akan memenuhi kebutuhan pengguna jika itu tidak tersedia. Dalam pengertian teknis, ketersediaan adalah ukuran kinerja persentase waktu sumber daya seluler berbasis web tersedia untuk digunakan. Membuat produk seluler tidak tersedia bagi mereka yang memiliki konfigurasi browser atau platform yang berbeda. Pengguna akan selalu pergi di tempat lain. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Andi Natania atas materi yang telah disampaikan. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Saudara Hidayatullah. Kepada Saudara Hidayatullah, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Skalabilitas. Dapatkah produk seluler dan lingkungan servernya diskalakan menangani 100, 1000, 10.000, atau 100.000 pengguna? Akankah aplikasi dan sistemnya yang diumumkan menangani variasi volume yang signifikan? Atau akan responsivitas turun drastis? Ini penting untuk merancang lingkungan seluler yang dapat mengakomodasi beban kesuksesan, yaitu lebih banyak pengguna akhir secara signifikan. Pasar. Meskipun waktu untuk memasarkan bukanlah atribut kualitas yang sebenarnya di pengertian teknis, itu adalah ukuran kualitas dari sudut pandang bisnis. Produk seluler pertama yang menangani segmen pasar tertentu seringkali menangkap jumlah pengguna akhir yang tidak proporsional. Kemudian ada kualitas konten. Miliaran halaman web tersedia bagi mereka yang mencari informasi. Bahkan pencarian web yang ditargetkan dengan baik menghasilkan banyak. Dengan begitu, banyak sumber informasi yang dapat dipilih. Bagaimana pengguna menilai kualitas? Misalnya, kebenaran, akurasi, kelengkapan, dan ketetapan waktu.
dari konten yang disajikan dalam produk seluler. Ini adalah bagian dari data apa Sains mencoba untuk mengatasinya. Selanjutnya, praktik terbaik desain mobilitas. Ada beberapa panduan untuk mengembangkan produk seluler dan mengembangkan aplikasi untuk platform tertentu seperti Apple, iOS, Google, dan Android. Schumacher telah mengumpulkan banyak ide praktik terbaik dan telah memposting secara khusus disesuaikan dengan desain aplikasi seluler dan halaman web. Beberapa pertimbangan penting ketika merancang aplikasi seluler oleh Schumacher meliputi identifikasi audiens Anda. Aplikasi harus ditulis dengan mempertimbangkan harapan dan latar belakang penggunanya. Pengguna ingin melakukan hal-hal dengan cepat. Desain untuk konteks penggunaan. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan dunia nyata saat menggunakan perangkat seluler. Menonton film di sebuah pesawat itu membutuhkan antarmuka pengguna yang berbeda. Ada garis tipis antara kesederhanaan dan kemalasan. Membuat antarmuka pengguna yang intuitif pada perangkat seluler jauh lebih sulit daripada sekedar menghapus fitur yang ditemukan di antarmuka pengguna untuk aplikasi yang berjalan pada perangkat yang lebih besar. Antarmuka pengguna harus menyediakan semua informasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan berikutnya. Dan yang terakhir adalah gunakan platform sebagai keuntungan. Navigasi layar sentuh tidak intuitif dan harus dipelajari oleh semua pengguna baru. Tugas belajar ini akan lebih mudah jika desainer antarmuka pengguna mematuhi standar yang telah ditetapkan untuk platform. Jadikan bilah gulir dan penyorotan pilihan lebih menonjol. Scroll bar seringkali sulit ditemukan pada perangkat sentuh karena terlalu kecil. Yakinkan bahwa batas menu atau icon cukup lebar untuk menangkap perubahan warna perhatian pengguna. Tingkatkan kemampuan menemukan fungsionalitas lanjutan. Tombol pintas dan lainnya pintasan terkadang disertakan dalam produk seluler untuk meningkatkan pengalaman pengguna untuk menyelesaikan tugas mereka lebih cepat. Anda dapat meningkatkan kemampuan menemukan fitur seperti ini dengan menyertakan petunjuk desain visual di antarmuka pengguna. Gunakan label yang jelas dan konsisten. Label widget harus dikenali oleh semua pengguna aplikasi, terlepas dari standar yang digunakan oleh platform tertentu. Gunakan singkatan dengan hati-hati dan hindari jika memungkinkan. Icon pintar tidak boleh dikembangkan dengan mengorbankan pemahaman pengguna. Icon seringkali hanya masuk akal bagi desainer mereka. Pengguna harus bisa untuk mempelajari artinya dengan cepat. Sulit untuk menjamin bahwa icon bermakna di bahasa dan grup pengguna. Strategi yang baik untuk meningkatkan pengenalan adalah dengan menambahkan label teks di bawah icon baru. Selanjutnya, dukung harapan pengguna untuk personalisasi. Pengguna perangkat seluler berharap untuk dapat mempersonalisasi semuanya. Paling tidak, pengembang harus mencoba memungkinkan pengguna untuk mengatur lokasi mereka atau mendeteksinya secara otomatis dan memilih konten pilihan yang mungkin tersedia di lokasi tersebut. Formulir pengguliran panjang mengalahkan banyak layar di perangkat seluler. Pengguna perangkat seluler yang berpengalaman menginginkan semua informasi pada satu layar input, bahkan jika ini membutuhkan pengguliran. Pengguna pemula seringkali menjadi berpengalaman dengan cepat dan akan bosan dengan beberapa layar input. Oke, kesimpulan. Kualitas produk seluler didefinisikan dalam hal fungsionalitas, keandalan, kegunaan, efisiensi, keamanan, pemeliharaan, skalabilitas, dan portabilitas diperkenalkan selama desain. Produk seluler yang baik harus didasarkan pada tujuan desain berikut. Kesederhanaan, di mana-mana, personalisasi, fleksibilitas, dan lokalisasi. Keterbatasan perangkat diperhitungkan. Desain arsitektur mengidentifikasi struktur hypermedia keseluruhan untuk produk seluler dan mencakup arsitektur konten dan arsitektur seluler. Kritis untuk menentukan seberapa banyak fungsi seluler akan berada di perangkat seluler dan berapa banyak yang akan disediakan oleh layanan web atau cloud. Desain navigasi mewakili aliran navigasi antara objek konten dan untuk semua fungsi seluler. Sintaks navigasi ditentukan oleh widget yang tersedia di perangkat seluler yang ditargetkan, dan semantiknya sering ditentukan oleh platform seluler. Potongan konten harus mengambil interupsi layanan intermittent dan tuntutan pengguna untuk kinerja cepat diperhitungkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Hidayatullah atas materi terakhir yang telah disampaikan.
Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili dari kelompok 5, memohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam pemaparan yang kami lakukan pada saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.